Tahukah kamu, ada sistem rahasia di tubuhmu yang bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur. Namanya kelenjar endokrin, yang mana menghasilkan hormon, pesan kecil yang mengendalikan tubuhmu. Tubuh manusia punya sekitar 8 kelenjar utama, kecil tapi perannya besar. Ada kelenjar pituitari disebut master gland, pengatur hampir semua kelenjar. Kelenjar tiroid mengatur kecepatan tubuhmu, seperti pengatur energi alami. Saat kamu stres atau takut, kelenjar adrenal langsung aktif memberi energi instan. Kelenjar pankreas menjaga gula darah tetap stabil, seperti sistem otomatis tubuh. Kelenjar pineal mengatur tidurmu, tubuhmu punya jam biologi sendiri. Kelenjar timus membantu melatih sistem imun, terutama saat kamu masih muda. Kelenjar reproduksi mengatur pertumbuhan dan perubahan saat pubertas. Semua kelenjar bekerja bersama, seperti jaringan pintar di tubuhmu. Tubuhmu luar biasa, jaga keseimbangan hormonmu dan hidupmu ikut seimbang. Pada wanita, peran hormon dalam perkembangan oogenesis dan perkembangan reproduksi jauh lebih kompleks dibandingkan pada pria. Apa itu hormon? Ya, hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga dengan kelenjar buntu, karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui suatu saluran, tetapi langsung masuk ke pembuluh darah. Berbeda dengan sistem-sistem yang lainnya ya. Kalau sistem-sistem biasanya zat yang dihasilkan itu punya saluran. Jika kita lihat pembagian struktur otak manusia, pertama cerebrum, otak besar, diencephalon, otak depan, cerebellum, otak kecil, dan batang otak. Di antara 4 bagian yang berperan menghasilkan hormon reproduksi adalah diencephalon atau otak depan. Pada diencephalon, bagian hipotalamus, terdapat kelenjar pituitari atau hipofisis yang dikenal dengan sebutan master gland karena mampu mensekresikan bermacam-macam hormon yang mengatur berbagai kegiatan dalam tubuh. Diencephalon, yaitu hipotalamus, kita tulis, terdapat GnRH atau gonadotropin hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis anterior, dia akan merangsang diproduksinya FSH. FSH singkatan dari follicle stimulating hormone, yang memiliki peran dari segi namanya sudah jelas ya, menstimulasi perkembangan folikel. Oh, berarti di dalam ovarium, saya gambarkan bulat, ini ovarium, folikel primordial tuh folikel pertama gitu. Folikel telur atau disebut juga dengan folikel singkatnya merupakan sel pembungkus penuh cairan yang mengelilingi ovum yang berperan menyediakan sumber makanan bagi oosit. Jadi ini awal mula proses oogenesis ya. Oogenesis itu adalah pembentukan ovum. Folikel primordial dibantu oleh FSH berkembang membentuk folikel de Graaff. Nah, pada masa menginjak masa pubertas, maka folikel de Graaff akan memicu dihasilkannya estrogen. Jadi estrogen ini dihasilkan oleh sel-sel yang ada di ovarium, ya, folikel yang ada di ovarium. Estrogen memiliki peran untuk proliferasi atau pertumbuhan sel-sel dan ciri sekunder pada wanita. Estrogen juga dia akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan LH. Namun feedback negatifnya FSH akan dihambat. Jadi estrogen memicu hipofisis untuk menghasilkan LH, FSH dihambat. LH ini mengakibatkan folikel de Graaff di ovarium yang tadi berubah membentuk korpus luteum. Nah, folikel de Graaff ini awal berubahnya dia akan robek dan
dikeluarkan dalam bentuk oosit sekunder. Peristiwa lepasnya ini adalah ovulasi. Makanya LH disebut juga memiliki peran memicu peristiwa ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Dan LH berperan juga memelihara corpus luteum. Corpus luteum memicu diproduksinya progesteron. Progesteron berperan untuk penebalan endometrium oleh pembuluh darah. Dan peristiwa nidasi, implantasi, gestasi, atau penempelan. Jadi posisi di dalam endometrium atau uterus dinding rahim itu banyak sekali pembuluh darah oleh progesteron. Nah, apabila tidak dibuahi, oosit sekunder yang berubah jadi ovum tidak dibuahi, maka corpus luteum dia akan mengkerut, mengkrenasi, membentuk yang namanya corpus albicans. Dan meluruhlah ovum beserta pembuluh darah yang ada di dinding endometrium sebagai bentuk menstruasi.